Pelaku ditangkap, korban lain terungkap. Pekerjaan rumah pihak kepolisian tentu tidak hanya sampai menemukan pelaku penyiksaan dan penyekapan, namun sejumlah pekerjaan rumah menanti karena sejumlah informasi beredar, diantaranya bahwa pelaku penganiayaan dan penyekapan juga melakukan hal yang sama kepada sejumlah orang lainnya. Selain itu diduga ada kekerasan seksual terhadap korban YTR selama disekap. Lalu apa saja langkah yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Kita akan membahasnya bersama mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Dwaji. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mbak Nadia, selamat sore para pemirsa sekalian. Ya Pak Susno, ini kan pelaku sudah ditangkap, tapi muncul informasi bahwa sebelumnya juga diduga pernah melakukan kekerasan kepada orang lain selain korban YTR. Nah ini dari pengalaman Pak Susno, apakah ada indikasi seperti ini itu biasanya akan mengubah pendekatan penyidikan? Iya, ini petunjuk sudah ada ya. Kalau korban yang YTR ya, yang di rumah sakit itu sudah terbukti. Dia melakukan penyekapan, melakukan penganiayaan, melakukan penculikan, dan melakukan mungkin pemerkosaan atau seks dengan kekerasan. Itu sudah. Kemudian karena sudah ada petunjuk juga dengan mantan istrinya pernah melakukan kekerasan dan bahkan orang tuanya pun pernah dianiaya, dipukul gitu. Maka tidak menutup kemungkinan dan bahkan saya yakin korbannya itu bukan hanya dua wanita ini, bukan mantan istrinya dan yang disekap ini, tetapi masih ada lagi. Nah, karena apa? Si Taufik Hidayat ini, dia kan tidak selalu bertempat tinggal di tempat kos-kosan itu ya. Dia hanya ke sana, kemudian setelah ke sana, mungkin untuk melakukan hajatnya atau keperluannya apa, setelah melakukan penganiayaan dengan kekerasan dan sebagainya, dia pergi, kamarnya dikunci. Jadi tidak tahu pulangnya kapan dan sebagainya. Nah, ini harus digali oleh pihak penyidik Polri Polda Jawa Barat dan saya yakin pihak kepolisian Polda Jawa Barat sudah berupaya untuk mengungkap kasus ini bahwa korbannya tidak satu dan si tersangka Taufik Hidayat ini tidak melakukan hanya terhadap 3 orang ini kekerasannya itu kepada korban YTR, kepada istrinya, dan kepada orang tuanya, dan mungkin ada korban-korban lain. Nah kalau ketika kuat nih dugaan korban memang lebih dari satu, apa yang pertama kali harus dilakukan oleh penyidik? Apakah fokus ke perkara utama dulu saja atau justru mengulik kemungkinan-kemungkinan adanya pengembangan perkara nih Pak Susno? Saya yakin simultan yang dilakukan ya. Kasus pokok ini sudah diperiksa, ditangani oleh tim penyidik sendiri sebagai dasar hukum untuk melakukan upaya paksa, penangkapan, penahanan, dan proses penyidikan mungkin pemberkasan terhadap satu berkas ini jelas ini sudah berjalan. Sehingga Polri banyak waktu yang didapat untuk menahan si tersangka 20 hari, tambah 20 hari, tambah 40 hari, masih bisa diperpanjang lagi dia untuk melakukan penahanan, sementara untuk waktu penahanan ini digunakan juga untuk mengungkap adanya kemungkinan korban lainnya. Pak Susno, kalau secara teknis langkah apa saja sih yang idealnya dapat dilakukan oleh aparat polisian ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lainnya? Dan apakah ada kemungkinan justru korban-korban lainnya ini menolak nantinya untuk memberikan keterangan atau mereka menolak untuk speak up karena entah mereka malu atau trauma atau alasan-alasan lainnya begitu? Saya yakin tidak akan menolak ya, karena apa? Kalau kita melihat contoh yang pertama, korban kan diperlakukan sangat tidak manusiawi, bahkan sudah mengarah kepada sadis ya perbuatan itu. Nah, korban ini tinggal menunggu gitu, bisa kalau ada ya, menunggu bisa kontak dengan pihak yang berwajib atau pihak keluarga untuk membebaskan dirinya. Maka dari itu peran masyarakat sangat diperlukan, terutama peran dari pihak keluarga. Pihak keluarga siapa? Kalau mungkin ya ada keluarga yang anak perempuannya tidak pulang dalam waktu cukup lama,
dan pernah berkenalan dengan si tersangka, maka diminta pihak keluarga melaporkan kepada aparat Polri, khususnya penyidik Polda Jawa Barat, sehingga ini bahan dari Polda Jawa Barat untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan kepada tersangka Taufik untuk mengungkap apakah ada korban-korban lain. Dan juga ini kesempatan juga bagi segenap masyarakat yang mempunyai tempat rumah sewa, rumah kos, dan semacam itu untuk koreksi gitu, mengadakan pemeriksaan apakah di tempat rumah sewa, rumah kosnya ada orang yang sangat mencurigakan, yang menyewa ruangan atau menyewa kos-kosannya yang dikunci dari luar, tidak bergaul dengan masyarakat sekitar, kemudian kondisinya tertutup dan sangat mencurigakan. Nah ini sudah kewajiban dari pemilik properti yang disewa dan sebagainya untuk melakukan laporan kepada ketua RT untuk dalam 1x24 jam kalau ada yang bermalam, yang menginap, yang menyewa dan sebagainya. Dan juga kewajiban dari pemilik properti untuk mengetahui identitas daripada si penyewa, yaitu melengkapi KTP, nomor HP, kemudian foto. Dan kalau memang tempat itu mencurigakan, si pemilik rumah tidak salah untuk membuka dan untuk mengetahui ada apa di dalam. Jangan sampai ada peristiwa seperti ini, ada tempat narkoba, tempat perjudian, atau persembunyian terorisme dan sebagainya. Nah ini jadi tidak bisa hanya menyewakan ruangan bebas begitu saja gitu. Ini untuk menggugah kesadaran masyarakat lagi. Iya, berarti memang harus ada kerjasama, ada kepekaan dari masyarakat sekitar juga ya Pak. Nah Pak Susno, ini kan publik melihat penangkapan pelaku Taufik Hidayat ini nampaknya terlalu ramah ya, terlihat sangat sopan gitu. Ini tidak seperti pelaku kejahatan lainnya yang mungkin jalan jongkok atau dapat seperti salam olahraga gitu Pak. Ini harusnya sebenarnya seperti apa Pak Susno? Memang begitulah perlakuan yang dituntut oleh masyarakat terhadap Polri ya. Tidak boleh arogan, tidak boleh menunjukkan justru tersangkanya sadis, Polrinya berbuat sadis juga kepada tersangka, tidak. Biarlah hukum yang berbicara apa balasan yang setimpal terhadap perilaku daripada yang bersangkutan yang sangat sadis, yang sangat tidak manusiawi. Polri tidak boleh menjadi hakim dalam hal ini, misalnya melakukan kekerasan, melakukan penyiksaan dan sebagainya, apalagi sampai menggunakan senjata api. Sepanjang tersangka yang ditangkap tidak melakukan perlawanan, tidak membahayakan petugas, tidak membahayakan orang lain, maka dia tidak boleh diperlakukan dengan keras. Berarti apa yang dilakukan Polri ini sebelumnya sudah sesuai dengan SOP begitu ya Pak? Ya, memang harus begitu. Baik. Pak Susno, ini untuk menemukan korban-korban lainnya ya, dugaan adanya korban lain. Apakah jejak transaksi, komunikasi, dan juga perpindahan lokasi ini bisa jadi pintu masuk untuk menemukan korban-korban lain? Iya, begitu. Si penyidik kan sangat mempunyai suatu teori sendiri. Jelas nomor HP-nya akan dibuka, gitu. Kemudian untuk diketahui di mana si tersangka Taufik Hidayat ini pernah berdomisili, itu akan ketahuan dari nomor HP, karena HP itu menyimpan di mana kita pernah berbicara atau di mana HP kita itu pernah berada, itu bisa dibuka dari BTS mana, BTS itu tiang pemancar itu ada nomornya. Jadi di HP kita itu kan bisa dilihat, oh pernah di sekitar sana, oh dia berada di sekitar sini selama sekian jam, oh dia berada di sini selama 2 hari gitu. Jadi HP itu menunjukkan keberadaan si pemegangnya. Selain daripada HP juga dengan ini scientific investigation, yaitu bisa juga dengan misalnya dia punya kartu kredit, ya. Dari kartu kreditnya bisa dilacak dia pernah ngambil uang di di ATM di mana. Oh di ATM nomor sekian, oh dia ATM nomor sekian. Jadi tiap ATM itu ada identitasnya, dan dari pernah menarik, pernah bertransaksi di ATM tersebut itu bisa menunjukkan lokasi dia. Jadi
ada banyak Polri selain keterangan saksi misalnya yang bisa dipakai, juga HP, kemudian transaksi keuangan dan lain-lain, itu metode-metode atau cara-cara penyidik dan penyelidik untuk mengungkap keberadaan seseorang. Baik, baik. Pak Susno, kalau nantinya ditemukan korban lain, ini apakah perkaranya bisa dikembangkan jadi parsel berlapis atau perkara terpisah nih Pak? Ada banyak cara gitu ya. Bisa dijadikan satu berkas, ya, bisa juga diseplit istilahnya. Berkas pertama sudah selesai, ditemukan lagi atau berkas perkara kedua belum sampai naik kepada penuntutan, belum dilimpahkan ke penuntut umum, tapi masih ada perkara lagi, maka bisa dijadikan berkas tersendiri. Artinya sidang lagi. Ini akan tambah berat hukuman daripada si tersangka. Nah, jadi teori penghukuman ada. Kalau perkara itu misalnya dari sekian perkara dijadikan satu, bagaimana cara penghukumannya itu sudah ada di hukum acara kita, nanti hakim akan menjatuhkannya bagaimana, dan bisa juga dengan cara dipisahkan. Gitu. Ya, Pak Susno, ini kan sebelumnya keluarga korban YTR ini kan pernah melaporkan soal kehilangannya YTR, namun tidak ditemukan. Tapi mengapa setelah sudah jadi korban penganiayaan dan viral, ini baru ditemukan? Ada alasan tertentu tidak Pak? Sepertinya kayak no viral, no justice gitu. Tidak, saya kira. Karena begini, korban dari pihak keluarga kan pernah melaporkan dia kehilangan tahun 2023. Ya. Tetap tidak lama setelah itu kan ada kontak. Ada kontak, memberitahukan pihak keluarga bahwa dia ada mungkin waktu berhubungan dengan pihak keluarganya, dengan ibu atau dengan bapaknya, si YTR ini mungkin dalam keadaan dipaksa, ditodong atau apa, karena kontaknya nggak pernah lama. Baik kontak WA ataupun kontak telepon, telepon pun pernah kan, bahkan teleponnya dia pernah dengan voice call gitu, tapi sebentar sekali. Oh ya, saya ada gitu, tapi tidak menunjukkan di mana. Nanti hari raya akan pulang atau tahun baru saya akan pulang, saya ingin tahun baru. Setelah itu putus. Nah, ini keluarga yakin bahwa dia tidak diculik, dia baik-baik saja. Dan waktu pergi dari rumah pun pihak keluarga kan tahu kan bersama si Taufik Hidayat. Nah, jadi mungkin dengan adanya informasi-informasi demikian yang masuk pihak keluarga, maka pihak Polri mengatakan wah ini bukan kriminal, ada begitu. Nah, jadi saya kira tidak sulit bagi polisi untuk menemukan dia kalau betul-betul dia diculik waktu itu, betul-betul ada kecurigaan bahwa ini melakukan tindak pidana yang sadis ya. Tapi kan suatu saat dia muncul hilang lagi. Nah, saya yakin bahwa pada waktu YTR ini berhubungan dengan pihak keluarganya, ini dalam keadaan di bawah kendali daripada Taufik Hidayat ini. Mungkin kamu ngomong ke keluargamu, biar kita nggak dicari, ngomong sebentar, terus hilang lagi gitu. Jadi begitu. Karena masih ada interaksi walaupun singkat ya gitu. Pak Susno, ini kan misalnya saja ini pelaku itu saat itu berpura-pura menjadi korban YTR. Misalnya SMS atau lewat aplikasi chat saja gitu ya. Itu misalnya keluarga curiga, bisa tidak sih keluarga melaporkan ke pihak kepolisian kalau ada kecurigaan bahwa itu bukan anggota keluarganya gitu yang melakukan komunikasi dengan keluarga tersebut? Bisa jadi, nanti kan Polri akan mengungkap itu semua. Misalnya ada WA kamu tanggal sekian, apakah itu memakai HP yang kamu pegang, apakah kamu sendiri yang melakukan, apakah itu YTR yang membuat itu, atau yang membuat itu Taufik Hidayat, ataukah yang membuat itu orang lain suruhan Taufik Hidayat. Nanti akan terungkap semua gitu, karena dari pola komunikasi penyidik Polri akan bisa memetakan gitu. Oh ini dari HP nomor sekian, HP nomor sekian, HP nomor sekian yang megang siapa dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa baik itu dilakukan oleh HP-nya Taufik Hidayat ataupun temannya Taufik Hidayat atau orang lain yang pinjam Taufik Hidayat, itu kan menujunya kepada keluarga YTR kan. Berarti arahnya satu. Karena arahnya satu berarti komunikasi tersebut dibawa kendali dari Taufik Hidayat. Ya, ya.
Pak Sutno, ini jika ada pihak yang sebenarnya mengetahui, tapi mereka membiarkan ataupun menutupi hal tersebut, apa ada konsekuensi pidananya? Ada. Kita tidak boleh melakukan pembiaran ya terhadap suatu tindak pidana gitu ya. Tindak pidana di depan mata kita nggak boleh membiarkan itu. Minimal kalau mengetahui kan, kalau tidak berani berbuat, tidak berani bertindak, lapor gitu kan. Nggak boleh kita membiarkan pembiaran ya. Ya, Pak Susno, ini kan pelaku si Taufik Hidayat ini dikabarkan sudah menjalani tes kejiwaan. Nah, jika hasilnya menunjukkan ada gangguan kejiwaan, apakah otomatis pelaku tidak bisa dipidana atau akan bagaimana ini? Oh tidak, jadi setiap orang yang akan diberita acara diperiksa oleh Polri dalam pro justisia pasti diperiksa, termasuk saksi. Misalnya saksi akan diperiksa dalam pro justisia ataupun tidak pro justisia pasti ditanya, apakah saudara bersedia diperiksa, diminta keterangan untuk saksi atau untuk tersangka. Kemudian sebelumnya kan pertanyaan, apakah saudara dalam keadaan sehat dan sebagainya. Kalau Polri meragukan kesehatannya, maka Polri memeriksakannya ke dokter. Nah, untuk case-nya si Taufik Hidayat ini jelas Polri tidak cukup memeriksakannya dengan bertanya saudara sehat apa tidak, maka case-nya ini kan agak aneh, mengurung orang sampai sekian banyak, perilaku yang begitu, apalagi sampai mukul orang tua, menganiaya istrinya, pasti akan diperiksa kejiwaannya dan juga pemeriksaan kesehatan biasanya. Jelas diperiksa. Nah, pertanyaannya, apakah hasilnya akan membebaskan si tersangka? Oh tidak. Karena si tersangka ini saya yakin hasil pemeriksaan nanti bukan orang gila, dia orang sadar. Yang bisa dibebaskan itu kan orang gila ya, di bawah kesadarannya betul-betul gila gitu. Kalau hanya setengah gila enggak. Mabuk pun kalau hanya mabuk-mabukan atau mabuk teh aja enggak lah gitu. Tetap akan bisa memperberat hukumannya gitu. Oh, tapi berarti kalau secara hukum itu ada perbedaannya tidak sih antara yang memiliki gangguan kejiwaan dengan yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana gitu? Ya, Pak Susno? Pak Susno, Pak bisa mendengar dengan jelas suara saya? Iya, jadi orang yang hanya, ya betul. Halo, 1, 2, 3, gini gimana suara saya? Ya, ada? Kami sudah bisa mendengar suara Bapak lagi. Jadi pemeriksaan kesehatan kejiwaan ya itu untuk mengetahui bahwa dia sejauh mana tingkat gangguan kejiwaannya ya. Kalau dia masih terganggu biasa-biasa kayak gini ya tidak bebas. Orang yang betul-betul sudah, kalau kita mengistilahkannya itu udah 4-4 gitu ya, gila parah gitu. Nah, kalau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini tidak, dari secara fisik saja kita bisa melihat dia masih bisa mengunci rumah, masih bisa pulang, masih lapar, masih perlu makan ya. Bukanlah sudah menjadi kejiwaannya terganggu kayak orang gila di pinggir jalan makan sampah gitu kan, tidak pakai baju gitu. Nah, kalau itu kan udah sulit gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau ini masih bisa pegang HP, masih bisa mengunci YTR di dalam kamar, masih bisa mencari rumah kos-kosan, masih bisa membayar sewa, masih bisa cari minuman keras yang enak ya, ini tidaklah gitu, tidak mungkin dia pas gitu ya. Nah, Pak Susno, apa indikatornya yang bisa dinilai nih oleh ahli misalnya untuk menentukan apa seseorang saat melakukan tindakan kekerasan seperti pelaku Taufik Hidayat ini masih memahami konsekuensi dan bisa mengendalikan perilakunya? Itu dari psikiater ya, psikiater yang bisa begitu. Jadi Polri setelah memeriksakan kesehatan fisiknya seperti biasa, nanti kan akan membawa dia ke psikiater. Nanti psikiater akan mengambil kesimpulan sejauh mana derajatnya, ya. Tapi tanpa
psikiater pun ya saya selaku Polri, selaku penyidik biasa diajari juga ilmu kejiwaan ya, walaupun saya tidak bisa memberikan keterangan ahli tentang kejiwaan, tapi kita diberi pelajaran. Kalau melihat gejala orang seperti ini, oh dia tidak bisa lepas dari hukuman karena dia masih ingat jalan pulang, masih tahu fungsi rumah, masih bisa bahwa si YTR itu dititipkan ke rumah sakit tidak diantar sendiri tapi nyuruh orang lain, masih bisa berkomunikasi dengan orang lain, masih takut kalau dia ketahuan bahwa dia nyekap orang. Lah ini berarti kejiwaannya masih tidak terganggu berat gitu kan. Ya. Pak Susno, ini kan ada dugaan bahwa pelaku juga melakukan kekerasan seksual ya terhadap korban YTR. Ini untuk pembuktiannya bagaimana ya? Karena kan kasusnya sudah cukup lama. Apakah masih bisa melakukan visum atau kan tidak ada bukti-bukti itu? Lalu nanti untuk pembuktiannya seperti apa, Pak? Satu, pembuktiannya bahwa ya jelas pembuktian dari dokter ya untuk dibuktikan. Kedua, pembuktian dari segi dokternya, dokter biasa ya, visum. Kemudian yang kedua dari psikiater melihat kelainan daripada si Taufik ini. Yang ketiga juga nanti saksi kan, ada saksi korban YTR. Nah, kemudian ada saksi yang punya rumah, apakah pernah mendengar teriakan atau pernah mendengar apa dan sebagainya. Tidak terlalu sulit untuk membuktikan kesaksian itu. Tidak hanya bahwa harus udang yang melihat ya. Karena apa? Untuk kasus-kasus yang terkait dengan kasus-kasus susila ya, seks, itu sulit kita mencari saksi yang melihat gitu kan. Maka hukum memberikan beberapa alat bukti yang bisa dipakai gitu. Tapi kan mungkin ini kan kekerasan seksual ya, beda dengan kekerasan fisik yang nampak dari luar gitu Pak. Lalu nanti pembuktiannya apakah tidak lebih sulit begitu? Apakah masih tetap bisa dilakukan? Tidak. Jadi bisa di pengertian kekerasan itu kan tidak harus kekerasan fisik, tapi kekerasan psikis bisa kan? Misalnya sebelum melakukan hubungan seksual, dia mengancam. Dia senang kalau istrinya dalam keadaan berteriak-teriak. Dia senang kalau istrinya, bukan istri ya, karena tidak nikah ya. Dia senang kalau pasangannya itu dalam keadaan tersiksa. Nah, kita ingin tahu mengapa pada kepalanya kan ada bekas penganiayaan. Mengapa pada mulutnya ada bekas penganiayaan? Kan kalau nggak salah di media kan begitu kan. Mengapa di kakinya ada bekas penganiayaan? Apakah penganiayaan itu diberikan pada saat akan melakukan hubungan seks? Itu nanti akan terungkap semua kok. Nah, untuk korban-korban yang lainnya nih, dugaan-dugaan adanya korban-korban lain selain YTR ini bagaimana tantangan pembuktiannya juga? Karena kan peristiwanya berarti juga sudah lama terjadinya. Apakah pengakuan korban nanti juga sudah cukup? Waktu tidak mempersulit Polri untuk melakukan pembuktian ya. Ya. Pembuktian, makanya saya katakan bahwa tentunya saksi pertama adalah saksi korban. Saksi korban kalau memang ada korban lain, yaitu korban lain akan ditanya, kapan kamu dilakukan seperti itu? Kemudian melakukan hubungan seks itu kamu diapakan dulu sebelumnya? Ya, ada peristiwa apa, kemudian apa yang diperbuatnya. Setelah itu ditanya kepada tersangka. Bila perlu diadakan konfrontir, betul kamu melakukan itu dengan demikian dan sebagainya. Itu teknik penyidikan itu. Saya kira apalagi sudah selevel penyidik Polda, nggak sulit untuk itu. Baik, terakhir Pak Susno, pesan yang ingin Bapak sampaikan agar korban-korban kekerasan dimanapun mereka berada dan mungkin untuk orang-orang di sekitarnya yang melihat tindakan kekerasan di lingkungannya agar berani untuk melapor. Ya, jadi begini, sekarang kasus ini sudah terungkap, sangat sadis dan sangat di luar kemanusiaan ya, khususnya kepada wanita. Jadi bagi keluarga yang anaknya tidak ada di rumah, mencurigakan dan pernah kenal dengan si Taufik Hidayat ini, segera melapor kepada Polri.
bagi pemilik kos-kosan, pemilik rumah sewaan dan sebagainya, mari kita sadar bahwa 1 kali 24 jam ada yang inap harus dilaporkan, apalagi kemungkinan setelah Taufik Hidayat ini ditangkap di tempat rumah sewaannya atau di tempat kos-kosannya masih ada yang terkunci, ada yang mencurigakan, atau ada yang pernah disewa oleh Taufik Hidayat, segera melaporkan kepada aparat. Sebabnya manakala tidak melaporkan, maka orang-orang pemilik daripada properti tersebut bisa dikenakan pasal pidana. Betul sekali. Ya, kita berharap kasus ini bisa diusut tuntas dan semoga pengungkapan kasus ini bukan hanya menghadirkan keadilan bagi korban YTR saja, tetapi juga mencegah agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Terima kasih Pak Susno Duaji telah berbagi bersama kami dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Baik, amin. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih pemirsa. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat sempat bertemu dengan ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku. Dari perbincangan ternyata pelaku penganiayaan terhadap perempuan di Ranca Ekek, Bandung ini pernah memukul ayahnya dengan kayu. Selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Di akun media sosial, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menemui ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku penganiayaan Taufik Hidayat. Dari keterangan ayah Taufik, pelaku ternyata pernah memukul kepala ayahnya dengan kayu. Sementara informasi dari mantan istri pelaku, pernikahan ternyata hanya berlangsung 2 minggu, sudah bercerai. Ditolong, cemburuan nggak? Iya, cemburuan banget Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf. Pukul kepala, Bapak pernah dipukul? lalu kayu, Astagfirullahaladzim. Ketika waktu itu abis itu nuju macul di Serang, lagi macul di sawah. di rumah nuju nganggur dia Dia lagi nganggur. mau makan gak ada ikannya, Oh, nah, inungna ya kene. terus saya. Terus aya dahar anu sok nyanguna saha? Nah bapak ketua nyanyi Oh, sok nyangu dahar beuna naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? datang ke Sawah. Terus langsung mukul. bawa ngegebru atau digebuk? Agak dulu untung saya ada teman macul 2 orang Ditolong, ditolong, mau dipukul lagi dihalangin. Mau dihalangin. Dan terus habis itu dia pergi. Tapi balik lagi ke rumah. Enggak, kabur. Nggak balik lagi ke rumah berapa waktu lama setelah mukul itu dia kabur? Mungkin 1 minggu. Oh, 1 minggu terus datang lagi. Minta maaf. Minta maaf, bari nangis. Oh, curi. Oh. Nah, terus kunaon cenah ngagebuk ka kolot. Kapoekan betul. Oh. Tinggalkan. Jadi kalau misalkan marah, sini mas kawin gitu, sering gitu. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua, Oh. Iya. Waktu nikah sama Teteh dikasih mas kawin apa? mas. Emas berapa gram? 10. 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Iya. Kemudian Diambil. dibawa. Jadi ketika sama Teteh berpisah bertengkar dulu. Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya cemburuan banget Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu Pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani Iya. sebagai laki-laki, Helm sama sepatu. bukan romantis, tapi ngamuk, Iya. minta dilayani. Namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya, nggak ini gitu ya Pak ya, tidur pusing kan gitu, dia pengen gitu suka banting helm sama sepatu.